Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan perancangan dan simulasi jaringan SMA Negeri 2 Sidoarjo. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bilan Fatahil Akbar dengan NPM 200820101222. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Nadila Nideu dengan NPM 200820101127. Untuk komponen yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama latar belakang, lalu yang kedua metodologi, lalu yang ketiga requirement specification dari SMA Negeri 2 Sidoarjo, lalu yang keempat metode PPDIOO yaitu prepare, lalu yang kelima plan, keenam desain, yang ketujuh simulasi jaringan komputer SMA Negeri 2 Sidoarjo, dan yang paling terakhir yaitu kesimpulan. Latar belakang. Perkembangan teknologi sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan, seperti pemanfaatan internet dalam mencari dan mengelola informasi serta dapat membantu dalam proses belajar mengajar. Hal ini juga berlaku untuk SMA Negeri 2 Sidoarjo. Untuk dapat mengakses internet, SMA Negeri 2 Sidoarjo memerlukan suatu jaringan komputer. Sebelum jaringan komputer ini diimplementasikan, perancangan jaringan komputer harus dilakukan terlebih dahulu. Metodologi. Pada penelitian ini, untuk melakukan analisis perancangan kebutuhan jaringan komputer menggunakan metode prepare, plan, design, implementation, operate, dan optimize atau biasa disebut dengan PPDIOO. Metode ini dirancang untuk mendukung dalam perencanaan arsitektur jaringan komputer serta berperan dalam menurunkan total biaya atau rancangan anggaran biaya yang harus dikeluarkan. Untuk aktivitas yang dapat dilakukan pada setiap tahapan dari PPDIOO, yang pertama ada prepare. Yang pertama akan dilakukan wawancara, lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi kebutuhan dan strategi dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga, mengamati kondisi jaringan organisasi apakah dalam kondisi baik atau tidak. Lalu yang terakhir, menyusun high level konsepsional. Lalu pada tahapan kedua yaitu plan atau perencanaan, yang pertama akan direncanakan alokasi kebutuhan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan mengusulkan rencana konsep kerja. Lalu pada tahapan desain, yang pertama akan membuat perancangan topologi jaringan, lalu akan dilanjutkan dengan membuat perencanaan arsitektur jaringan. Untuk requirement specification SMA Negeri 2 Sidoarjo, pada user terdapat total 1.500 user dengan 140 siswa dan 100 guru dan karyawan. Untuk jaringannya, gedung memiliki 2 lantai dan keduanya masih aktif digunakan hingga saat ini. Untuk topologi jaringan yang digunakan pada SMA Negeri 2 Sidoarjo menggunakan topologi STAR. 3 provider yang disediakan di SMA Negeri 2 Sidoarjo dibagi untuk beberapa fasilitas ruangan, yaitu 6 ruangan lab komputer, ruang kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang kelas siswa, ruang guru, dan yang terakhir perpustakaan. Lalu untuk semua server akan difokuskan pada lab komputer 1. Untuk device atau perangkat yang digunakan pada SMA Negeri 2 Sidoarjo, tiap kelas memiliki 2 jaringan wireless. Total wireless dan jaringan internet sekitar lebih dari 10 buah. SMA Negeri 2 Sidoarjo juga menyediakan 2 router, switch, dan lebih dari 10 access point dan 3 provider. Pada tahapan perencanaan jaringan komputer SMA Negeri 2 Sidoarjo menggunakan metode PPDIO, pada tahap pertama akan dilakukan pada peneliti terdahulu melakukan wawancara dengan teknisi IT dan jaringan SMA Negeri 2 Sidoarjo. Dari hasil wawancara tersebut, maka didapatkan informasi sebagai berikut. Pada tabel pertama yaitu informasi ruangan dan jumlah ruangan dari SMA Negeri 2 Sidoarjo yang sekiranya terdapat jaringan dalamnya. Untuk ruang kelas terdapat 34, lalu ruang komputer terdapat 6 ruang, ruang guru, perpustakaan, ruang tata usaha, dan yang terakhir ruang kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Pada tabel kedua akan ditampilkan perangkat jaringan yang digunakan pada jaringan komputer SMA Negeri 2 Sidoarjo. Yang pertama ada PC, laptop, beberapa access point, switch, 2 router, cloud, DSL modem, server, straight through, copper crossover. Pada metode PPDIOO pada tahapan plan, rancang bangun yang disusun berdasarkan informasi wawancara akan digambarkan seperti pada gambar di samping.
Lalu yang ketiga, pada metode PPDUOO pada tahapan desain, pada tahap ini bentuk jaringan akan digambarkan dengan spesifik di mana tata letak dan perangkat yang digunakan digambar jelas sebelum nantinya akan diimplementasikan pada Cisco Packet Tracer. Ya, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai simulasi dari requirement jaringan yang telah dijelaskan oleh teman saya. Setelah menggambarkan desain topologi jaringan, maka selanjutnya desain tersebut akan diimplementasikan ke dalam Cisco Packet Tracer. Pada tahap ini akan dilakukan desain jaringan komputer yang lebih real, dilengkapi dengan implementasi subnettingnya. Simulasi jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer digambarkan seperti gambar di bawah ini. Ya, bisa dilihat. Mungkin akan lebih jelasnya saya akan share screen tentang Cisco Packet Tracer-nya langsung. Ya, kita bisa lihat langsung masuk ke dalam Cisco Packet Tracer yang telah dibuat seperti dalam denah yang telah dijelaskan pada tahapan sebelumnya. Di sini ada lab komputer 1, lab komputer 2, lab komputer 3, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang tata usaha. Sisanya di sini adalah ruang kelas. Untuk server sendiri kita bisa seperti yang tadi dijelaskan pada requirement dan analisis, yaitu ada pada lab komputer 1, kemudian tersambung kepada Cloud PT, kemudian tersambung kepada modem, dan modem ini menyambungkan dari 2 router yang menghubungkan dari masing-masing switch yang ada di tiap-tiap ruangan. Untuk IP address yang digunakan sendiri yaitu untuk Labcom pertama menggunakan IP address 192.168.1.0 untuk maksud saya untuk default gateway-nya. Nah, untuk bagian IP address-nya jadi dari 1.1 hingga lab komputer ini sesuai dengan jumlah komputer yang ada di lab komputer maksud saya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kemudian di lab komputer 2 juga seperti itu. Jadi untuk default gateway-nya sendiri yang digunakan yaitu 192.168.2.0. Di lab komputer ketiga juga seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya kita akan menguji konektivitas dari masing-masing perangkat atau user. Saya contohkan dari PC yang ada di lab komputer 4, PC 1, kita hubungkan kepada PC yang berbeda, yang masih satu switch terlebih dahulu. Bisa kita lihat bahwa successful di sini. Kita coba ulang lagi. PC 1 dengan PC yang satu switch, yaitu terbukti successful. Kemudian PC dengan berbeda switch yang tapi masih satu router. Kita coba untuk melakukan pengiriman paket PDU in progress. Biasanya karena pertama biasanya fail terlebih dahulu, maka kita akan coba lagi. Fail lagi, berarti kita coba lagi, yang ketiga biasanya sukses. Nah, biasanya memang seringkali terjadi bahwa untuk ping atau tes PDU yang pertama atau kedua gitu terjadi kegagalan, tetapi biasanya untuk ketiga dan seterusnya itu sudah berhasil. Kita lihat lagi, successful. Nah, kita coba untuk PC yang berbeda switch dan juga berbeda router. Seperti kita lihat PC 1 ke PC sini. Kita lihat PC 015. Pertama pasti failed,
ya. Kemudian kita coba lagi. Nah, sudah successful, tertera. Kita pastikan lagi apakah tadi keberuntungan atau tidak, sudah sukses lagi. Kita coba ke PC yang lain, PC 1 ke sini. Terlebih dahulu, kita coba lagi. PC 1 ke PC. Nah, successful, sudah terlihat. Nah, karena semua dari satu sekolah ini terhubung ke dalam satu server, jadi pastinya masing-masing perangkat bisa menghubungkan ke dalam server SMAN 2 Sidoarjo. Kita coba untuk untuk laptop, kita coba tasping terlebih dahulu ke komputer yang ada di labcom pertama. Kita coba, biasanya yang pertama request timeout. Nah, yang kedua baru terjadi koneksi. Tapi bisa dilihat bahwa sudah terjadi koneksi berarti komputer sudah tersambung. Kemudian selanjutnya kita coba run web web dari SMAN 2 Sidoarjo. Kita lihat. Mohon maaf, sedikit lupa address-nya. Oke, saya coba lagi dari laptop sini. 192.168.30.0. Nah, sedang terjadi loading atau ya, kita tunggu apakah keluar. Sambil kita coba di PC lain. Oh, terjadi request timeout. Kita akan coba lagi. Ya, berarti tadi kesalahan IP address yang saya masukkan, maksudnya kesalahan URL yang saya masukkan, jadi 30.2, semua bisa tersambung ke satu tempat ini. Jadi semuanya tersambung ke dalam sini. Nah, nanti tinggal kita ingin merubah ini menggunakan DNS seperti ada domainnya seperti sman2sidoarjo.ac.id atau bagaimana. Tapi yang terpenting bahwa tiap-tiap komputer ini sudah dapat terhubung satu sama lain dan sudah dapat digunakan untuk jaringan di sebuah sekolahan. Oke, saya lanjutkan karena tadi sudah menunjukkan simulasi dari Cisco paket tracer yang sudah kami buat. Kemudian kita sampai ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Perancangan jaringan menggunakan metode PPDIOO, di mana tahapan yang dilakukan adalah prepare dengan menentukan ruangan yang sekiranya terdapat jaringan. Kemudian plan dengan menggambarkan jaringan komputer berdasarkan rancang bangun, dan desain menggambarkan bentuk jaringan komputer SMAN 2 Sidoarjo. Aplikasi yang digunakan untuk membuat simulasi jaringan komputer SMAN 2 Sidoarjo menggunakan Cisco Packet Tracer dengan perangkat yang digunakan antara lain yaitu PC, laptop, access point, switch, router, cloud, DSL modem, server dengan menggunakan kabel copper straight to dan copper crossover yang membentuk topologi star. Kemudian dalam jaringan SMAN 2 Sidoarjo ini, seluruh komputer terhubung dari ruang yang berbeda atau gedung yang berbeda sehingga setiap komputer dapat berkomunikasi dan saling mengirim pesan dengan komputer lainnya. Oleh karena itu, jaringan komputer SMAN 2 Sidoarjo terbukti membantu kegiatan belajar dan mengajar di dalamnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.